Hai adik-adik, semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua? Nah, maaf ya, tadi Zoom-nya tidak bisa, tapi Tante mau tetap share firman Tuhan sama kalian semua yang ada di rumah, ya? Oke, hari ini ingat gak kita merayakan apa ya? Kita semua merayakan Paskah. Nah, kita harus dengarkan firman Tuhan ya tentang Paskah. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata,
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Tante ulang ya, ceritanya pelan-pelan. Pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, tiba-tiba datang orang banyak. Mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Mereka itu adalah orang-orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka mau menangkap Tuhan Yesus untuk disalibkan. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke hadapan banyak orang. Tuhan Yesus diejek-ejek. Banyak orang dan orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan Yesus pada menangis dan inginnya Tuhan Yesus dilepaskan. Tuhan Yesus dipukulin, dicambuk, lalu kepala Tuhan Yesus dimahkotai duri. Kepala Tuhan Yesus jadi berdarah waktu itu karena sangat sakit. Mana badan Tuhan Yesus penuh dengan luka-luka, dan setelah Tuhan dimahkotai duri, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Tuhan memikul salib itu sampai ke bukit Golgota. Setelah sampai di bukit Golgota, lalu kayu salib yang besar itu ditidurkan di tanah. Dan Tuhan Yesus disuruh tidur di atas kayu salib itu. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki Tuhan Yesus dipaku. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Setelah itu Tuhan Yesus diturunkan dari atas kayu salib. Lalu Tuhan Yesus dikuburkan. Mamanya dan murid-muridnya Tuhan Yesus sangat sedih pada waktu itu. Karena mereka sayang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik,
kalian tahu harusnya yang ada di kayu salib itu siapa? Kita semua kan? Kenapa? Karena semua orang itu sudah berdosa. Mau itu masih bayi sekalipun. Bukan Tuhan Yesus yang berdosa, tetapi kita manusia. Nah, adik-adik udah tahu belum dosa itu apa? Ayo tebak. Nah, adik-adik pasti tahu dosa itu adalah perbuatan yang seperti marah-marah, mencuri, berbohong, tidak taat. Itu semuanya dosa. Nah, karena dosa-dosa inilah Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, rela mati di kayu salib. Tapi bukan buat dosa, tapi buat kalian semua. Karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kalian. Tuhan Yesus gak mau terpisah dengan kita semua. Dia mau kita tetap dekat dengan Dia sampai pada saatnya nanti kita ada di surga. Nah, adik-adik, itu yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia gak mau terpisah dari kita. Oleh karena itu, Dia mau mati buat kalian, buat tante, buat mama, buat papa, buat kakak, dan buat adik dan seluruh keluarga kalian. Tuh adik-adik, begitu baiknya, begitu sayangnya Tuhan Yesus pada kita semua. Itulah yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ya, mari kita hargai salibnya.